Halo, perkenalkan nama saya Pedro Marulis Manung Khalid dengan NIM 2103060095 dari kelas PTNB, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya, apa sih hewan ruminansia itu? Jadi, hewan ruminansia adalah sekelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali atau dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dengan 2 langkah. Yang pertama, dengan menelan bahan mentah. Kemudian, yang kedua, mengeluarkan makanan yang setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, dan kijang. Di sini saya menggunakan sampel sapi. Sistematika dari sapi, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bos, spesies Bos sondaicus. Saya akan menjelaskan organ-organ pada traktus digestivus pada ruminansia. Yang pertama, capum oris atau rongga mulut, berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan. Yang pertama itu gigi. Gigi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan yang berjumlah 4 buah. Gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. Gigi geraham mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah gigi yang banyak dan berukuran besar, serta digunakan untuk memotong makanan. Untuk geraham depan berjumlah 3 buah dan geraham belakang berjumlah 3 buah. Total gigi atas adalah 10 buah dan total gigi bawah adalah 10 buah. Yang kedua, diasterifa, bagian tanpa gigi atau tempat menjulurkan lidah. Lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lalu lanjut ke faring atau pangkal dari kerongkongan, lalu lanjut ke esofagus, lanjutan dari faring masuk ke rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esofagus dan bermuara pada ventriculus di rongga abdomen. Berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Lalu makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase dan dapat mengurai selulosa. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu rumen atau perut besar, terletak di rongga abdomal bagian kiri, di mana di sini tempat penampungan makanan serta tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk kedua kalinya makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala terletak dekat dengan rumen dan berbatasan. Di retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga masuk ke omasum atau perut kita. Terletak di sebelah kanan retikulum dan di sebelah rusuk
7-11 dengan bentuk elipsis. Di sini terjadi penyerapan paling banyak di dalam omasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam terletak di bagian kanan bawah. Jika kondisi asam akan berpindah ke sebelah kiri. Perut bagian inilah disebut dengan lambung. Abomasum memiliki banyak HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Pada permukaan abomasum dilapisi oleh mukosa berguna untuk melindungi sel yang dicerna oleh enzim. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Abomasum terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia atau sekresi mukus, fundika atau pepsinogen, dan pilokorika atau sekresi mukus. Di abomasum terjadilah pencernaan secara kimiawi dan enzimatis yang memungkinkan sari-sari makanan dicerna dan dapat diserap dengan baik. Lalu lanjut ke intestinum tenue, dinding yang licin, berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan juga menjadi energi. Panjang usus halus pada sapi mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan absorpsi dan fermentasi. Terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, bentuknya melingkar seperti huruf U, berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Lalu jejunum, lanjutan dari duodenum, berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein dan vitamin serta komponen bersifat lipofilik. Lalu ileum yang bermuara di cecum berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Lalu lanjut ke intestinum crassum atau usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter, terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau cecum. Pada bagian cecum terdapat benjolan kecil yang disebut dengan appendix yang berisi sel darah putih dan berperan sebagai imunitas. Fungsi usus besar digunakan untuk proses penyerapan air, melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman dan mencegah terjadinya infeksi. Lalu lanjut ke rektum, bagian akhir dari usus besar. Pada bagian ini, feses tersimpan sebelum dikeluarkan melalui anus. Bagian rektum dilapisi oleh mukosa dan juga pembuluh darah. Di sini juga terjadi pengontrolan otot sehingga feses segera dikeluarkan melalui anus. Lalu yang terakhir ada anus, sisa ampas makanan akan dikeluarkan melalui anus. Baik, saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan hewan ruminansia. Yang pertama, rumput dikunyah di dalam mulut, kemudian dilanjutkan melalui esofagus untuk disalurkan ke lambung. Esofagus. Nah, dari esofagus makanan akan menuju rumen. Proses yang terjadi di rumen yaitu makanan dicerna menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, pakan yang berada dalam rumen akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau bolus. Kemudian dimuntahkan kembali ke dalam mulut atau disebut dengan proses regurgitas untuk dimamah 2 kali atau dikunyah kembali atau proses remastikasi. Kemudian bolus akan ditelan kembali. Proses ini disebut dengan proses redaglutasi. Selanjutnya, bolus tersebut akan dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu, makanan akan diteruskan ke retikulum. Pada retikulum, makanan akan difermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Setelah itu makanan dilanjutkan ke omasum. Omasum disebut juga sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan yang sebanyak 100 lembar.
pada omasum menghasilkan amonia dan asam lemak terbang. Setelah itu, makanan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus pada sapi panjangnya kurang lebih 40 meter. Pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu juga terjadi penyerapan sari-sari makanan. Lalu dilanjutkan ke usus besar. Lalu pada akhirnya makanan akan dibuang atau dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, lambung dari ruminansia terdiri atas rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenue. Setiap bagian dari lambung memiliki bentuk yang berbeda-beda karena memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, fungsi dari rumen berfungsi untuk penyimpanan makanan sementara, makanan yang telah ditelan. Yang kedua, fungsi dari retikulum sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Yang ketiga, fungsi dari omasum berfungsi untuk membantu menghaluskan makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim, serta berfungsi juga dalam penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium yang terkandung di dalam hijauan pakan ternak. Yang keempat, ada abomasum yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Yang kelima, intestinum tenue berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung, lalu kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Saya akan menjelaskan mikroba yang ada pada sistem pencernaan ternak ruminansia. Yang pertama ada Lactobacillus sp, berfungsi untuk menjaga fungsi pencernaan, sehingga jenis ini banyak digunakan dalam pengembangan produk probiotik sebagai pengganti antibiotik, meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas ternak. Yang kedua ada Streptococcus, meredakan gejala intoleran laktosa, menurunkan asam lambung, serta gangguan pencernaan lainnya. Yang ketiga ada Methanobacterium, sebagai pembungkus sampah dan kotoran hewan menjadi gas metana, menguraikan asam cuka menjadi metana. Yang keempat ada Escherichia coli, membantu memasukkan sisa-sisa pencernaan makanan di usus besar sehingga terbentuk feses, lalu untuk memproduksi vitamin K. Yang kelima, Nucleomycete gamicota, menghasilkan enzim yang berpotensi berguna dalam bioteknologi yang telah digunakan dalam formula pakan ternak. Yang keenam ada Clostridium acebutilicum, untuk mengubah zat pati menjadi pelarut organik aseton dan butanol. Yang ketujuh ada Clostridium sporangeus, untuk mengurai asam amino menjadi amino. Yang kedelapan Clostridium butyricum, untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek terutama asam butirat, asetat, dan propionat, serta sejumlah asam format dan laktat. Yang sembilan Ruminococcus albus, mampu menghidrolisis dengan memecah selulosa. Yang ke-10 Caconspora multiporus, untuk memecah dan menyederhanakan peptin.